Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Anini, NPM 21101131111024, kelas akuntansi 1A, dosen mengampu Kasman Karimi, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan monopolistik. Apa yang dimaksud dengan persaingan monopolistik? Pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda, dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan suatu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Adanya perbedaan tersebut akan mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang akan mereka konsumsi, atau hanya perbedaan dalam hal persepsi konsumen bahwa berbagai produk yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di pasar memanglah sangatlah berbeda. Sebagai contoh sederhananya, perbedaan produk bisa dilihat dari bentuk fisiknya, seperti adanya perbedaan fungsi, bentuk, ataupun kualitas produk. Perbedaan ini juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan suatu merek, logo, ataupun kemasan. Selain itu, bisa dilihat juga dari jangka waktu kredit penjualannya, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam mengaksesnya, layanan after sales, lokasi memperoleh komunitas, pelayanan, dan masih banyak lagi. Berbagai contoh dari komoditas monopolistik yang banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pakaian, obat-obatan, alat kosmetik, restoran, dan banyak komoditas makanan lainnya. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: yang pertama, adanya banyak penjual. Perusahaan dalam pasar monopolistik memiliki ukuran cenderung sama besar. Kondisi ini akan menghasilkan produksi suatu perusahaan yang cenderung sedikit bila dibandingkan dengan seluruh produksi yang ada di dalam pasar. Jika di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluhan perusahaan yang eksis, maka persaingan monopolistik sangat mungkin akan terjadi. 2. Produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. Ciri ini adalah sifat yang paling penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, produksi dari berbagai perusahaan akan sama. Tentunya hal ini berbeda dengan pasar persaingan monopolistik yang produksi barang bersifat variatif dan secara fisik akan lebih mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. 3. Perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Pasar persaingan monopolistik bisa mempengaruhi harga walaupun relatif lebih kecil dibandingkan hasil persaingan sempurna. Tidak memiliki kekuasaan ataupun pengaruh harga, kekuasaan dan mempengaruhi harga. Hal ini terjadi karena adanya produksi barang yang sangat berbeda-beda, maka para pembeli akan cenderung lebih memilih barang dari perusahaan tersebut. 4. Pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan pemasukan industri cenderung lebih mudah diperoleh adalah: 1. Adanya modal yang dibutuhkan relatif lebih besar walaupun dibandingkan dengan membangun perusahaan besar persaingan sempurna. 2. Karena perusahaan harus menghasilkan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di dalam pasar dan juga mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. 5. Persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Harga bukanlah faktor penentu dari besarnya pasar dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik. Suatu perusahaan akan sangat mungkin menjual barang yang relatif lebih mahal harganya, namun dia tidak bisa menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain yang menjual barang dengan harga murah akan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sifat yang barang yang mereka produksi, yaitu barang yang sifatnya berbeda-beda. Untuk itu, dalam mempengaruhi cita rasa pembeli, maka setiap pembisnis harus melakukan persaingan bukan dengan harga, melainkan memperbaiki mutu dan juga desain suatu barang. Adanya ketidakfasyonan dari pasar persaingan monopolistik. Terdapat 2 penyebab adanya ketidakfasyonan dari pasar persaingan monopolistik ini, yakni harga penjual lebih besar dari biaya marginal dan kapasitas yang berlebih. Bila perusahaan menderita kerugian minimum, maka dia akan keluar dari pasar tersebut, sehingga jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar akan semakin sedikit, dan jumlah permintaan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang masih ada akan menjadi lebih besar. Keluarnya perusahaan dari pasar akan berlangsung terus hingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang normal. Dalam kondisi seperti ini, maka
Tidak akan ada lagi perusahaan yang masuk ke pasar dan juga tidak ada lagi perusahaan yang keluar dari pasar. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan jangka panjang perusahaan di dalam persaingan monopolistik. Keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik. Kurva permintaan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik akan lebih elastis dari yang dihadapi di dalam pasar monopoli. Namun, tidak sampai mencapai elastis yang sempurna sebagaimana kurva permintaan yang dihadapi oleh berbagai perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna. Memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang akan dihadapi perusahaan di dalam persaingan monopolistik adalah sebagai dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimal akan bisa diperoleh bila perusahaan terus memproduksi sebagai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan dalam hal ini akan mendapatkan laba di atas normal dalam jangka waktu yang pendek. Memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan yang melebihi batas normal akan menyebabkan perkembangan perusahaan di pasar, sehingga setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi suatu permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkatan harga, sehingga keuntungan semakin menurun ke tingkat normal. Kelebihan pasar persaingan monopolistik adalah banyaknya produsen di pasar akan memberikan keuntungan untuk konsumen dalam memilih produk yang terbaik untuknya. Adanya kebebasan keluar masuk bagi para produsen sehingga akan mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam memproduknya. Adanya diferensiasi produk akan mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam menentukan produk mana yang nantinya akan dibeli dan dapat membuat setiap konsumen bisa lebih lanjut terhadap produk yang akan dipilihnya. Pasar ini juga relatif sangat mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagai pasar keperluan sehari-hari akan tersedia di dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik itu dalam hal harga, kualitas, ataupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan juga pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut. Diperlukan modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam pasar monopolistik, karena para pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomi yang sangat tinggi. Pasar ini akan mendorong berbagai produsen untuk selalu melakukan inovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh setiap konsumen. Itulah penjelasan materi saya tentang persaingan monopolistik. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.